Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lobet Mania, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin amin amin. Yang masih ternak, mudah-mudahan ternakannya selalu lancar, beranak pinak, dan tentunya sukses. Penjodohan simpel dan praktis. Nah, ini khusus saya buat bagi pemula yang ingin ternak lobet. Bagi untuk yang senior yang sudah pengalaman, silahkan bisa di skip, nggak apa-apa. Nah, ini terus terang saya murni ini berdasarkan pengalaman. Biasanya dialami yang ingin ternak, ajar ternak, tapi memang tidak mempunyai waktu yang banyak untuk melakukan ternakannya. Nah, mungkin bisa kerja kantoran, terus kita juga pingin ternak lobet, terus penjodohannya bagaimana. Nah, ini akan saya berikan teknisnya. Nah, penjodohan yang simple dan praktis. Jelas, penjodohan itu kunci utama agar ternakan kita nanti berkembang biak. Kalau tidak tahu atau tidak jodoh, ya udah, kita nggak bakal melihat ternakan kita itu akan bertelur, beranak pinak. Nah, kuncinya yaitu harus bisa jodoh dulu. Nah, Lobet Mania dan teman-teman semua, penjodohan simpel dan praktis ini sebelum masuk ke tekniknya memang ada semacam syaratnya dulu. Ya kan? Syaratnya agar nanti penjodohannya, proses penjodohannya pun saya anggap itu simpel dan praktis. Nah, kita cukup memantau saja. Nah, syaratnya apa aja, Om? Oke. Kita langsung saja. Untuk syarat, saya ada 3 syarat untuk penjodohan simpel dan praktis. Habis itu nanti bisa masuk ke teknisnya. Syaratnya yang pertama jelas, lobet yang akan kita jodohkan itu harus benar-benar sudah dewasa. Nah, paling enggak saya di sini menyarankannya usia 8 bulan up. Nah, itu syukur-syukur usianya sudah 1 tahun ke atas, itu lebih mudah lagi. Tapi 8 bulan up itu untuk yang syarat utama, berarti harus sudah di usia yang dewasa. Terus untuk yang syarat kedua apa? Nah, karena ini penjodohannya berjamaah, nah, jadi jumlah jantan dan betina harus sama. Nah, contoh, saya ingin menjodohkan 4 pasang langsung. Nah, 4 pasang itu berarti jumlahnya harus sama. Jantannya 4, betinanya pun harus 4. Salah satu jangan ada yang tidak genap atau tidak ada pasangannya. Jadi semuanya harus sama jumlahnya. 3 juga 3, jantan 5, berarti betina juga 5. Intinya sama. Terus yang berikutnya ini, karena ini penjodohan simpel, paling tidak, dan tadi saya juga menyampaikan ini penjodohan yang berjamaah, ya. Jadi satu waktu bisa langsung jodoh 1, 2, 3, 4 pasangan. Warna yang akan dijodohkan itu harus kita pilih dulu. Nah, ya kan, jangan sampai kita menyesal. Misal kok jangan asal kita masukkan PB, ada biola, ada PB, ternyata ada josan. Nah kan eman-eman. Kita selektif dulu lah. Jantannya misal biola semua. Nah, yang betina misal PB atau ewing atau PB ewing. Nah, otomatis berarti kan itu memang sudah jelas mencetak biola. Itu misal seperti itu. Jadi harus bisa selektif untuk pemilihan warnanya. Nah, itu untuk syaratnya 3. Nah, terus untuk teknisnya. Ini cukup dijadikan satu di dalam kandang kotak. Nah, seperti ini. Ya kan? Misal ada itu di dalam kotak, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sebagai misal ya, itu ada 6, berarti ada 3 pasang seperti itu.
dijadikan satu seperti ini, biar setiap hari itu juga pasti antara jantan maupun betina bisa saling ketemu. Nah, itu teknisnya. Terus teknis yang kedua itu mandi jemur. Nah, kalau mandi jemur waktunya pun tidak bisa, itu pun tidak masalah. Bisa di akhir pekan mandi jemur, tidak masalah. Kita bisa siasati, yaitu dengan yang ketiga tekniknya itu dengan genjot EF. Nah, hajar kangkung, hajar kuaci, hajar jagung, tidak masalah. Otomatis birahinya akan naik. Birahi akan naik, yang jantan pasti akan mencari pasangan. Nah, terus kalau sudah jodoh bagaimana? Nah, ini untuk teknis yang terakhirnya. Kalau sekiranya sudah jodoh, jangan terburu-buru langsung dipindahkan ke kandang bulat dulu. Tetap kita pantau dulu. Pantaunya bagaimana? Cara mantaunya saat malam itu posisi tidurnya seperti apa. Nah, biasanya kalau lobet yang sudah jodoh itu posisi tidurnya dia akan berdekatan, jantan dan betina. Oh, ternyata Biola Blue sudah jodoh dengan PB Ewing, berdekatan. Oh, ternyata Biola Green sudah berdekatan tidurnya dengan misal PB. Nah, seperti itu. Jadi dilihat dulu posisi tidurnya. Biasanya saya melihatnya seperti itu. Nah, kalau sudah melihat seperti itu, terus kita luangkan waktu sebentar, kesehariannya bagaimana tingkah lakunya, sering berdekatan terus, kadang sering berduaan terus, apalagi sudah bahasanya kukur-kukur kepala untuk yang jantan. Nah, itu sudah mulai ada tanda-tanda berjodoh. Tinggal yang tahap terakhir, kalau sudah berjodoh seperti itu, baru kita pisah di kandang bulat. Nah, seperti ini. Jadi tinggal nanti kita lebih intens lagi untuk penjodohannya. Itu yang tahap terakhir, dipisah di kandang bulat. Baru kita nanti bisa genjot EF lagi, bisa mandi jemur lagi. Kalau sudah benar-benar murni, udah jodoh, baru kita masukkan di kandang ternak. Itu Lobet Mania dan teman-teman semua mengenai penjodohan simpel dan praktis. Kita tidak perlu memantau setiap hari, cukup malamnya saja dilihat apa posisi tidurnya seperti apa. Ya paling tidak nanti sore sekali dilihat bagaimana tingkah lakunya, sudah mulai berdekatan dengan mana yang jantan A. Oh, ternyata dengan betina yang ini. Nah, cukup simpel dan praktis, dan itu sudah saya buktikan semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Tuh Lobet Mania, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lobet Mania.